dalam pemberantasan korupsi. Di Subianto begitu gerak mengungkap dugaan korupsi pada proyek sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Korupsi itu apa sih? Suap? Bohong? Mungkin itu yang sering identik dan cocok di lingkaran korupsi. Korupsi itu bisa dimulai dari sebuah gorengan, makannya 5, yang dibayar cuma 2. Mulai telat masuk sekolah, sampai nyontek sama teman pas ujian. Pernah nggak minta uang buku ke mama, nyatanya buat jajan? Pernah nggak merekap anggaran dana kampus? Semua itu juga korupsi. Kalau sudah kerja, ntar hobi main suap. Korupsi emang kayak main game. Awalnya asik, berisik, lalu hidupmu akan berakhir game over deh. Solusinya, mulai hargai hak dirimu dan sesama orang lain, serta selalu berbuat jujur. Gampang kan? Gimana? Udah yakin gak korupsi? Jangan membiarkan korupsi merusak masa depan generasi penerus kita. Bersatu melawan korupsi demi masa depan yang lebih baik untuk Indonesia. Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi, koruptor berfoya-foya, dan menyimpan hartanya di luar negeri. Membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka sampai korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri. Untuk lebih jelasnya kita simak video sebagai berikut. Kebanyakan orang ngira korupsi itu cuman kayak gini. Bang, gua minta 15M buat benerin jembatan. Buset, gede amat. Iya, rusak parah bang. Nih dek, 100.000 buat modal beli alat dan bahannya. Sisanya buat uang jajan kau. Oke bang, makasih bang. Padahal yang kayak gini juga korupsi loh. Pakai mobil dinas buat liburan atau rumah dinas buat keluarga, itu bukan hak pribadi. Itu liburan pakai uang rakyat. Milih orang karena temenan bukan karena bisa kerja, itu bukan loyalitas. Itu korupsi koneksi. Ubah hutan jadi kebun pribadi tanpa izin, duitnya mungkin nggak kelihatan, tapi alam yang bayar mahal. Ubah laporan biar kelihatan aman atau pura-pura gak rugi, itu juga korupsi. Cuman medianya bukan uang, tapi kepercayaan. Dapat velg mobil, tiket konser, atau barang mewah karena jabatan, itu bukan rezeki, itu gratifikasi. Telat datang bolos main sampai di jam kerja, kelihatannya kecil, tapi ya itu juga nyolong waktu publik. Jadi, korupsi nggak selalu soal uang, kadang yang kita anggap sepele, itu juga bentuk nyolong. Kalau kamu suka konten kayak gini, gabung aja ke grup kreator. Di sana ada info freelance dan konten kreator kit gratis juga. Linknya ada. Pernahkah Anda membayangkan sebuah hadiah bisa menjadi awal dari korupsi? Pastinya, semua orang pernah menerima hadiah. Di saat momen-momen tertentu, hadiah menjadi suatu hal yang penting untuk menyenangkan orang lain. Tapi ada juga hadiah yang dilarang. Sekarang, mari kita lihat definisi gratifikasi. Dalam preventif hukum, definisi gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, perjalanan, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, dan fasilitas lain. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sena elektronik atau tanpa saran elektronik. Semua pemberitahuan ini dikatakan gratifikasi jika penerimaannya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, bagaimana gratifikasi ini menjadi awal dari korupsi? Pegawai negeri atau penyelenggara negara terkadang menerima pemberian atau hadiah dari rekanan, teman, dan kenalan. Yang terdapat konflik kepentingan baik pada saat pelayanan terhadap kepentingan publik ataupun karena melihat kedudukan atau kewenangan yang melekat pada jabatan.
Untuk itulah diatur peraturan terkait gratifikasi. Aturan terkait gratifikasi diatur dalam pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Pasal gratifikasi berfungsi untuk mencegah pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yang dianggap suap. Peraturan ini dibutuhkan untuk menghilangkan munculnya potensi konflik kepentingan akibat penerima gratifikasi dan membangun budaya transparansi, akuntabilitas, dan juga integratif. Mungkin kita sebagai masyarakat juga belum memahami apa saja unsur-unsur pasal gratifikasi. Lalu, apa saja unsur yang terdapat dalam pasal 12B dan 12C? Adanya penerimaan gratifikasi. Penerimaan gratifikasi adalah pegawai negeri yang penyelenggara negara. Pegawai negeri yang dimaksud adalah pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pegawaian atau Aparatur Sipil Negara. Pegawai negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 KUHP, pemangku jabatan atau abentenar. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau pejabat di pusat maupun di daerah.